ternama dan apa namanya, lulusannya sudah terpercaya ya. Kalian tuh nanti insya Allah berdasarkan pengalaman kakak kelas, bukan ngegosip ya, pengalaman kakak kelas cepat kerja, insya Allah ya. Asal ngelamar, mau ngelamar mau kerja ya pasti dilamar. Kita ngelamar ya. Baiklah, kita mulai dengan apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ini ya. Dalam 1 semester ini sebenarnya kalau di prodi TPTL itu ditulis sebagai mata kuliah teori, ya kalau menurut saya masih belum tepat ya. Karena apa? Karena sistem pembelajarannya itu teori dan praktek, terus saja teori praktek ya. Kalau teorinya nanti akan saya berikan, topiknya sudah saya berikan sebagian ya, yang untuk minggu pertama sudah ya. Nanti saya berikan lagi untuk minggu kedua dan seterusnya. Topiknya insya Allah saya berikan duluan, supaya kalian bisa baca dulu. Jadi kita bisa diskusi. Siapa tahu ada misalnya hal yang kurang jelas, ya. Jadi kalian bisa tanyakan. Atau misalnya saya salah menjelaskan, kalian bisa counter, kalian jangan menerima racun gitu. Karena kalau menjelaskan sesuatu yang salah, sama dengan kalian makan racun, ya. Gitu. Jadi kalian baca dulu, ya. Nah, jangan karena misalnya, oh ibu mah kan udah dokter, yakin benar. Enggak, manusia itu tempatnya salah, ya, mungkin aja salah, ya. Gitu. Nah, apa aja yang akan kalian praktekkan selama 1 semester ini? Yang pertama adalah interview project, ya. Jadi nanti kalian saya minta membentuk kelompok. Nah, anggotanya teh bukan bertambah tapi berkurang ya. Udah berkurang 3 dari yang tadi ya, pada level ya. Jadi yang pertama itu adalah interview project. Kalian diminta berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang, ya maksimal 3 orang. Kelompoknya terserah kalian, ya pilih sendiri anggota kelompoknya, ya. Kemudian ada tentang interview project dulu. Interview project ini daftar pertanyaannya, ya apa-apa yang harus ditanyakan, formatnya itu sudah ada di manual book yang 1 minggu yang lalu saya kirimkan kepada kalian, saya share. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, perusahaannya seperti apa? Perusahaannya minimal itu memiliki omset 1 miliar per tahun. Omset ya, bukan profit. Omset ya. Omset itu penjualan ya. Penjualannya 1 miliar per tahun. Ya, ada kriterianya. Kalau profit 1 M bisa aja kan, itunya omsetnya pasti 2 kali lipat ya, atau 3 kali lipat. Ini omset ya, bukan profit, omset ya. Nah, kemudian kayak The Besto tuh itu udah lebih dari 1 M ya penghasilannya. Nah, itu kemudian biasanya perusahaan per orang, namanya juga wirausaha ya, wirausahawan yang sukses ya. Nah, tetapi tiga-tiganya itu harus aktif dalam interview, karena nanti akan ada peer assessment ya. Untuk setiap aktivitas itu ada peer assessment. Peer assessment itu apa? Yaitu penilaian oleh teman ya, oleh teman. Jadi nanti teman kalian diminta untuk menilai anggotanya ya, teman masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya, setelah dibuat laporannya, kemudian nanti dipresentasikan ya oleh setiap kelompok, dan penilaian untuk presentasi ini adalah perorangan ya. Jadi setiap presenter nanti akan dinilai ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya selling project ya. Nah, oh ya tadi interview project itu kapan ya harus dilakukan? Secepatnya ya. Mulai sekarang, mulai setelah kuliah ini berakhir, kalian harus sudah mencari perusahaannya, ya. Kemudian kalian janji interview kapan. Kalau udah selesai, kalian bilang ke saya sudah selesai, ya wawancara, kelompok kami sudah selesai wawancara, nanti langsung dipresentasikan, ya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 kelompok itu dulu yang maju, ya. Nanti yang berikutnya. Tapi paling lambat itu adalah minggu ke-5. Ya, itu paling lambat ya. Nah, yang berikutnya adalah selling project. Nah, selling project ini ya
sama 3 orang per kelompok ya. Kalian harus melakukan penjualan ya, dan hasil penjualannya itu nanti harus dibuktikan dengan kwitansi ya. Nah, harus ada kwitansinya, bukti penjualannya ya. Kalau online mungkin bukti bayarnya dan pokoknya ada bukti bayarnya lah ya semuanya. Nah, itu dilakukan ya, omsetnya perorangan, per orang itu 2 juta. Tapi laporannya per kelompok, satu kelompok 3 orang. Karena berkelompok pasti ada kesamaannya ya. Misalnya dari teknik penjualannya online, kalian pakai media promosi yang sama, kalian bisa menggunakan misalnya media teknologi yang sama dan seterusnya. Ya ini berbagi nih yang media-media tadi. Tapi omsetnya perorangan ya. Masing-masing orang itu 2 juta kalau ingin nilainya 100. Ya. Jadi kalau lebih besar dari sama dengan 2 juta otomatis 100. Ya. Otomatis 100. Tapi laporannya harus bagus. Ya. Laporannya harus bagus, ya. Karena laporan mah kan nggak ada yang 100 ya. Nggak ada ya. Jadi laporannya harus dibetulkan sampai bagus gitu aja supaya dapat nilai 100. Karena kalau dinilai nanti jadi 90 nilainya ya. Karena maksimal itu kan biasanya 90 maksimal makalah, nggak ada yang 100 ya. Nah, itu laporannya. Untuk apa saja yang harus dilaporkan, itu juga ada di manual student tuh ada. Isinya apa aja, terus bagaimana Bu kalau kurang dari 2 juta, ada. Kalau lebih kecil dari 800.000, itu nilainya 40 ya. Kalau sejuta sampai berapa, itu ada kriterianya semuanya. Jadi Bu saya cuma dapat 1,9, ya nilainya 90, nggak bisa 100. Bu saya cuma dapat sejuta, ada di situ kriterianya, saya lupa. Ya nanti bisa dibuka ya. Ini nih manual booknya saya. Bentar kok hilang. Bentar ya. Bentar kok hilang ininya, manualnya. Kalian tadi ada kuliah apa? Hari ini ada kuliah tadi pagi? Ada. Tadi baru selesai ya? Ada, Bu. Iya, Bu. Nah, ini student manual kalau kalian lihat ya. Nah, ini udah ada jadwalnya ya. Nah, 18 Maret itu adalah pembentukan grup ya, merencanakan interview project ya, ada Gantt chart-nya ya. Jadi dibuat penjadwalannya, kemudian merencanakan selling project ya. Ada Gantt chart-nya. Nah, materi yang akan diajarkan topiknya adalah entrepreneur creativity dan inovasi, kemudian modal entrepreneurial ya. Itu yang minggu ini. Kemudian tanggal 25 besok itu ada dosen kuliah, dosen tamu ya. Nanti alamatnya akan diberitahu untuk online ya. Kemudian 1 April itu materinya ini, dan ini ada jelas ya. Nggak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Nah, tanggal 29 April ya, sudah dijelaskan 29 April ini ada
presentasi interview project 29 April ya. Ini kalian udah punya semua kan? 29 April itu interview project ya. Kemudian terlalu kencang. Ya. Itu sampai 6 Mei ya interview project ya. Kemudian yang berikutnya 10 sampai 21 Mei itu libur Idul Fitri ya. Yang kita ingat mah libur dulu biar nggak stres ya. Terus 24 sampai 31. Jadi begitu libur Idul Fitri kalian langsung UTS. Ya 24 sampai 31 Mei langsung UTS ya. 3 Juni itu ada kuliah dosen tamu lagi dan 10 Juni itu sudah coaching business plan ya. Jadi sudah membuat business plan sesudah UTS. Nah, selling project itu adalah paling lambat itu adalah dua minggu sebelum UTS ya, 2 minggu sebelum UTS. Nah, ini. Kalau business plan dipresentasikan ya. Nah, nilai itu UTS adalah 15% dan ingat bahwa UTS ini biasanya jatuh ya. Nilainya jelek-jelek kalau kalian nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. UTS 30% ya. 30%. Ini besar ya bobotnya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap topik yang saya jelaskan langsung dikuasai. Supaya tadi ya nggak usah belajar pada saat mau UTS, apalagi plus mati lampu. Ya. Nah di sini ada praktek UTS sebelum UTS ya, yaitu interview project tadi ya. Kemudian ada selling project itu 20% ya. Kemudian ada business plan 30% dan peer assessment itu 5%. Kalau kalian ingin dapat nilai A, kalian tinggal lihat aja di sini ya. Oh, saya ingin dapat nilai A, berarti selling project-nya itu harus 100 ya. Kemudian UTS-nya ya itu harus misalnya minimal 70 ya. Supaya kan jadi rata-ratanya 80 ya. Kemudian interview project-nya juga harus 80 ya. Peer assessment-nya juga harus 80 ya. Nah biasanya teman-teman itu kalau menilai objektif ya apa adanya, kalau memang nggak bantu ya dinilai 40. Kalau udah nggak bantu nyebelin lagi 30. Udah nggak bantu nyebelin terus plus berkelahi ya pasti dinilai 0 sama temennya ya. Nah itu human capital entrepreneurial capital domainnya apa aja. Untuk yang ini adalah human capital dan social capital ya. Untuk selling itu yang dinilai adalah human capital, social capital dan financial capital. Karena di situ ada laporan keuangannya ya. Kemudian UTS itu perorangan ya sifatnya human capital. Kemudian business plan itu ada human capital, social capital karena harus ada network dan lain-lain, dan financial capital ya. Nah, itu yang penilaiannya. Nah, ini untuk sales target ya, individual sales target. Kalau lebih kecil dari 800.000, oh ternyata 50 lebih gede ya, 50. Jadi kalau kalian saya mau C aja ya udah 50 nggak apa-apa. Kalau mau D ya 50 semua ya. Itu pilihan ya. Kemudian kalau 800.000 sampai 1.099.000 itu nilainya 60 ya. 1.100.000 sampai 1.399.000 itu 70, 1,4 sampai 1.699 itu 80, 1,7 sampai 1,999 itu 90, dan kalau di atas 2 juta itu adalah 100 ya. Ini kemudian yang berikutnya ya, ini interview project ya. Nah, ini outputnya, ketentuannya ya. Ini klasifikasi entrepreneurnya minimal 5 tahun berwirausaha, ya, minimal 10 orang pekerja, minimal 1 miliar omset per tahun, tidak ada hubungan keluarga dengan mahasiswa, semua anggota harus turun ke lapangan untuk melakukan wawancara. Ya, pelaksanaan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 ternyata ya, sampai minggu ke-4 bukan minggu ke-5 ya. Nah, langkahnya udah ada ya.
langkahnya ada. Nah ini bisnis plan. Kemudian tadi ada yang kelewat ya. Oh nanti pertanyaannya apa ada di lampiran ya. Pertanyaannya apa saja yang harus dilontarkan itu ada di lampiran. Kemudian yang berikutnya bisnis plan, outputnya apa, ketentuannya apa, langkahnya juga udah ada ya. Kemudian lampirannya, nah lampiran tuh ada, ini pedoman wawancara sudah ada ya, ini pertanyaannya, formatnya seperti apa udah ada. Ini ada yang harus diisi juga. Kemudian struktur laporan wawancara ini layoutnya juga ada. Ya Allah. Nah ini struktur laporannya seperti ini isinya. Ini struktur laporannya. Kemudian ini selling project laporannya seperti ini. Ya. Kemudian ini penilaian untuk peer assessment ya. Untuk peer assessment seperti ini. Ini yang ini ya. Kemudian ini selling project ya. Ini untuk bisnis plan. Nah, ini yang akan kalian lakukan selama 1 semester. Ya, yang akan kalian selama 1 semester itu sudah ada di manual student. Semuanya lengkap ada di sana. Ya, jadi kalian tinggal ini aja, tinggal baca-baca aja. Kalau pas interview project apa? Tadi udah 5 tahun, kemudian apa lagi? Memiliki karyawan 10 tahun dan omset 1 miliar. Ya, itu ada kriterianya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kalian harus buat laporannya dari sekarang dan tanggal 29 April ya presentasi ya tadi ya. Masih ada waktu. Tapi kalau kalian udah selesai duluan boleh ya. Bu, saya udah selesai duluan, boleh kalian lakukan dari sekarang ya. Jadi setelah mata kuliah ini selesai berakhir, kalian silahkan bentuk kelompok ya. Kemudian selanjutnya silahkan langsung diskusi ya. Oh ya jangan lupa ini di print screenshot ya. Ya nanti dikirim ke WhatsApp-nya itu. Itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Tasya dulu ya duluan. Ya, silakan Tasya. Project pertama terkait interview project itu di langkah-langkah di poin ke-5 laporan diserahkan pada minggu ke-5 yang dilengkapi dengan bukti foto produk, lokasi dan kegiatan wawancara. Berarti karena pandemi dilaksanakan melalui platform seperti Google Meet gitu saja ya Bu atau bagaimana? Iya. Iya boleh. Sekarang mah ini aja menyesuaikan semuanya ya. Kan seperti kuliah kita kan juga tatap muka ya, tapi tatap muka lewat online. Ya. Tetap materi sampai juga ya. Nanti penjualan juga boleh lewat online. Kalau misalnya ada 2 ya produknya minimal 2 ya, minimal 2 produknya. Nah yang satu misalnya dilakukan secara full misalnya online shop misalnya ya, full online shop. Tapi yang satu lagi mah kombinasi pakai pendekatan. Pendekatannya kan bisa pakai chatting ya, meskipun ini ya nggak usah datang ke lapangan, nggak usah kan pakai chatting gitu ya. Ya banyaklah media-media ya, pakai Instagram, pakai ya banyaklah sekarang mah medianya ya. Kalian lebih tahu dari saya karena katanya kelebihan kalian itu adalah kalian itu lebih ke apa ya digital ya, lebih orangnya tuh lebih ke digital gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh pakai online dibanding dengan generasi saya. Kalian kan generasi milenial ya. Kalau saya kan generasi X ya, generasi X kalau saya. Jadi beda jauh ya. X tuh ada Y juga. Kalian Z atau milenial? Lahir tahun berapa kalian? 2000. 2000 berarti masuk milenial. Ya yang di bawah 2000 itu masih generasi Z. Kalau kalian udah milenial. Ya, ternyata wah saya mengajar yang generasi tahun 2000 jauh banget ya usianya.
waktu pertama saya ngajar usianya beda dikit ya, ada juga yang lebih tua dari saya. Ya. Nah itu. Nah ada yang mau tanya lagi? Kalau belum ada silahkan pikir dulu, saya ke belakang dulu ya, izin ke belakang dulu. Ya kita lanjut ya. Saya kalau ngomong terlalu cepat nggak? Tidak, Bu. Enggak ya. Kenapa saya skip? Karena kalian bisa baca sendiri ya tadi ya, yang manual student itu. Bu izin bertanya. Ya boleh. Untuk yang interview itu Bu, apakah harus ke pemiliknya, ke ownernya? Kan kemungkinan diwakilkan oleh manajer atau gitunya, atau harus ke ownernya Bu? Sebaiknya ke ownernya ya, supaya punya punya pengetahuan tentang si jiwa kewirausahaannya itu sendiri gitu. Kalau manajernya kan dia pegawai ya. Nah, yang kalian inginkan itu adalah, yang kalian butuhkan itu adalah bagaimana cara membangun jiwa kewirausahaannya gitu. Itu gimana kok bisa dia berwirausaha sampai sukses gitu. Nah, itunya yang kalian ingin butuhkan tuh itu. Jadi kalau ke manajer kan nggak punya gitu, nggak punya pengetahuan itu dia. Oh misalnya tadinya tuh saya susah, rumahnya juga cuma sepetak, tidurnya aja di atas kerdus misalnya ya. Tapi sekarang saya tuh lihat rumah aja punya 3, belum kos-kosan punya 5 misalnya ya. Nah itunya yang kalian ingin dapat tuh, ilmunya tuh gimana bisa seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada langsung saya lanjut ke materi ya. Kita sampai jam 12.20 atau 11.30? Bu izin bertanya lagi. Boleh. Tadi di bawah yang individual sales achievement itu ada produk, barang atau jasa yang dijadikan objek dalam selling dan business plan project dipilih sesuai dengan prodi masing-masing. Bagaimana ya, Bu? Oh iya itu. Kalau kalian kan dari TPTL ya, itu sebaiknya ya kalau saya ya, sebaiknya, dan yang ngeluarin nilai saya sih, sebaiknya itu yang berhubungan langsung dengan prodinya supaya nanti pas lulus itu kalian itu bisa pakai produk itu gitu. Ya contohnya misalnya kalian di bidang jasa misalnya pemeliharaan mesin turbin misalnya ya, itu bisa.
atau kalian menjual mesin turbin, bisa ya, seperti itu lebih baik. Tapi tentu saja kan sulit ya kalau itu mah, apalagi sekarang kan zamannya zaman apa, pandemi gini, boro-boro mikirin yang satu jenis apa, sebidang gitu ya. Kalian praktek aja kan nggak bisa ya, di praktek di lapangan nggak bisa. Nah, lebih bagus kalau kalian buat produknya langsung dijual gitu. Ya, kalau pemeliharaan ya kalian buat jasa pemeliharaan gitu. Tapi kan nggak bisa, jadi boleh apa. Tapi kalian harus realistik ya. Kalau pingin 2 juta ya jangan jualan bala-bala tuh. Jualan bala-bala mah kalau kalian pingin gorengan maksudnya ya. Kalau kalian ingin sampai 2 juta dalam jangka waktu berapa minggu tadi ya, dalam jangka waktu 2 bulan, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan mana bisa gitu. Ya susah, sebulan aja susah mungkin, kecuali kalau bala-balanya memang inovatif banget gitu. Ya, inovasi, betul-betul inovasi dan produk baru. Jadi begitu habis itu habis pesan. Jadi kalian itu justru kehabisan waktu untuk memenuhi pesanan, itu bisa. Dan sudah terbukti ada yang buat seperti itu, ya. Buat sejenis risoles tapi di dalamnya Oreo, ya, laku gitu, laku. Dan itu tuh dia sampai kekurangan tenaga untuk memenuhi. Ada juga yang buat minuman apa gitu, jus, tapi jusnya yang inovasi gitu. Ya dia juga jus kurma tapi digabung sama apa gitu ya. Jadi pas ini tuh pas praktek itu justru dia kekurangan tenaga gitu ya. Dan dia bisa langsung dapat minta pendanaan ke Polban, didanai 8 juta. Ya lumayan, itu bentuknya kan hibah ya. Hibah itu pemberian tapi dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalian kalau bisa menang itu kalian didanai 8 juta gitu ya. Dan nanti dari 8 juta itu, tapi kalian pertanggungjawabkan gimana jualannya, maju enggak, terus mana bukti laporan keuangannya dan sebagainya. Tapi kan kalau kalian sudah wirausaha benar kan untung gitu ya. Nah, ada juga yang waktu itu saya bimbing juga ya, dia dapat bisnis masakan mama, yang satu lagi bisnis minuman dan lain-lain, yang satu lagi bisnis apa gitu saya lupa ya, saya bimbing juga itu ya, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung saya presentasi ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, baik ya. Kalau sudah terlihat, kita lanjutkan dengan topik 1, yaitu tentang kewirausahaan dan wirausaha. Ya. Luaran pembelajaran dari materi kita pagi ini adalah yang pertama, mahasiswa mengenal pentingnya peran wirausaha di masyarakat. Yang kedua, mahasiswa memahami proses wirausaha. Ya. Nah, berwirausaha sebagai sebuah pola pikir. Berwirausaha bukanlah hanya tentang membuat usaha, melainkan termasuk menciptakan peluang kerja. Ya. Jadi kalau tadi ya kita tahu bahwa tujuan kita untuk berwirausaha salah satunya adalah mencari uang, mencari profit untuk sebagai bekal hidup manusia gitu ya. Nah, kita ada manfaat lain dari berwirausaha yang sangat mulia, yaitu dia bisa juga menciptakan peluang kerja. Jadi kalau kalian bercita-cita itu ingin menjadi pegawai, maka kalian itu akan terbatas kepada hasil karya orang lain ya. Sebaik apapun karya kalian, itu akan dibatasi oleh karya-karya pemiliknya gitu ya. Sehingga akan lebih baik kalau berwirausaha karena juga bisa menciptakan peluang kerja. Ini amal ya, amal banget ya, amal jariah ya namanya ya.
Kemudian adaptif terhadap resiko, ya. Meskipun resikonya itu tidak ekstrim, tidak yang high gitu ya, tetapi wirausahawan biasanya mengambil resiko tingkat moderate atau tingkat menengah, ya. Itu yang biasa diambil oleh wirausaha, ya. Kemudian wirausaha itu juga berusaha dengan gigih untuk merealisasikan sebuah ide menjadi produk nyata. Ya, misalnya waktu dulu sekali saya kalau ditanya apa yang Ibu inginkan sekarang, saya bilang saya ingin kalau saya mengetik itu tidak perlu saya mengetik di toolbar misalnya ya. Saya ingin dengan saya bicara, saya ngomong tolong buatkan surat penawaran. Nah, langsung keluar surat penawaran. Mau bentuk yang apa? Bentuk ini. Saya milih. Bentuk kelima, tulis bentuk kelima keluar. Setelah bentuk kelima, saya ingin yang pendahuluannya bagus. Ini ada beberapa contoh dari pendahuluan yang bagus. Saya tinggal milih nomor A dan seterusnya. Terus habis itu ya cocok, sudah jadi formatnya seperti ini, formatnya kurang bagus, tolong diperindah lagi. Terus dikasih tahu, ini kalau mau memperindah seperti ini, mau pilih yang mana? Pilih yang ini. Jadilah dengan saya hanya ngomong. Ya, pada saat saya kuliah dulu, saya lulusan S1 dan S2, hal itu hanya sebuah impian bagi saya. Ya, tetapi ternyata sekarang ya cucu saya pun sudah bisa melakukan hal yang seperti itu, yang usianya baru 3 tahun. Ya, dia minta misalnya hantu, langsung keluar hantu. Di sini ada film-film hantu yang menarik. Anda pilih yang mana? Hantu yang ini. Dia cukup lihat gambarnya aja, ya. Kalau nggak bisa, nggak ngerti, si Google-nya disentuh, ya. Disentuh, langsung keluar filmnya. Nah, sekarang bukan impian lagi, menjadi suatu kenyataan. Itu karya inovasi, ya. Kemudian kalau dulu juga saya berpikir bahwa aduh saya pingin makan enak, tapi saya malas jalan karena panas dan seterusnya. Tapi saya malas juga masak ya, karena di kulkas juga nggak ada bahan bakunya. Sekarang sudah terbukti, tinggal pencet-pencet HP, saya bisa berkeliling restoran-restoran yang ada di sekeliling saya. Bahkan kalau saya mau menunggu, saya bisa pilih ke restoran yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, ya. Tapi tentu saja asal mau menunggu. Nanti datang sendiri makanannya dan bayarnya nggak usah lari ke bank, cukup pakai media elektronik. Sekarang apa yang sulit ya? Malas beres-beres, ada Go Assistant. Sekarang saya pegel itu ada Go Message ya. Saya pingin salon, Go Salon. Saya pingin apapun sekarang bisa ya direalisasikan dalam jangka waktu yang singkat tanpa saya berjalan. Ya, artinya apa? Artinya generasi kalian itu adalah generasi inovatif. Kalau kalian tidak mampu berinovasi, kalian tidak akan bisa maju. Kalian akan terlindas oleh orang-orang yang kreatif, ya. Mungkin kalian bisa jadi pembantu di rumahnya sendiri, gitu, ya. Karena apa? Karena keterbatasan dalam berinovasi, ya. Sehingga zaman sekarang, saya pun sekalipun generasi X yang terkena dengan status quo tidak mau berubah, ya, tidak mau belajar tentang teknologi karena terlalu berat. Zaman saya dulu mah ngetik juga manual, segala manual. Jadi kalau belajar teknologi itu suka rada gamang gitu ya. Tapi kalau saya tidak punya kemampuan itu, maka saya tidak akan bisa beradaptasi dengan generasi milenial. Itulah pentingnya inovasi, ya. Jadi, kewirausahaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengubah ide menjadi kenyataan dengan cara yang inovatif, ya. Sekarang kalau saya tanya, apa yang kalian harapkan saat ini? Kalian bayangkan kalian ingin apa yang belum ada saat ini? Apa yang kalian inginkan saat ini? Apa yang kalian inginkan? Kalau saya kan tadi pingin makan tapi nggak usah jalan-jalan, cukup diam di rumah. Yang pertama, terus yang pertama tadi saya ingin membuat surat tapi saya nggak usah ngetik, cukup ngomong aja.
ya, udah terrealisasi kan, ada Google apa, yang Google Voice ya, yang pakai suara ya. Sekarang saya pingin minum ya, minum tapi saya dalam satu waktu itu saya pingin minum campuran jus ini, jus ini, jus ini. Nanti rasanya kayak apa ya? Tinggal dicampur sendiri aja ya, macam-macam jus dicampur sendiri. Nanti rasanya kayak apa? Saya nggak mau jalan, tinggal pesan ya, gitu. Nah, kalau kalian, apa yang kalian bayangkan sekarang sebagai sesuatu yang ingin kalian lakukan gitu, apa? Atau kalian pengen tidur ya, tidur tapi semua ilmu itu nyampe sendiri ke otak, nggak usah belajar. Ingin gitu nggak? Mau, Bu. Oh. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira seperti apa kalian buat pengganti otak itu ya, otak kita sendiri itu seperti apa. Kalau sekarang kan sudah ada ya, semua yang apa yang kita inginkan itu sudah bisa gitu dilakukan di situ. Ya. Jadi kita cukup berpikir apa, nah jadilah itu inovasi. Jadi sebenarnya para inovator itu adalah pemimpi yang kuat, penghayal yang hebat, betul nggak? Betul ya, penghayal yang hebat, tapi dari hayalannya itu menciptakan sesuatu yang baru, bukan menghayal, aduh gimana pingin kaya tapi nggak usah kerja gitu ya. Ya bisa aja sekarang mah pingin kaya nggak usah kerja gimana. Cukup melemparkan satu ide, patenkan, nanti royaltinya otomatis masuk ke kita. Ya, gitu. Itulah kelebihan kalian. Tapi orang yang tidak mampu berinovasi itu akan terlindas, ya. Jadi kalian harus kreatif ya, jangan tenang-tenang di zaman sekarang. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, mindset berwirausaha. Ya, yang pertama, kalau kita ingin berwirausaha, pertama adalah temukan pasar untuk produk yang ada. Ya. Jadi kita bisa berorientasi kepada resource base, artinya apa yang sumber daya apa yang kalian miliki, kemudian kalian bisa buat produk. Nah kalau begitu kalian harus menemukan pasar apa yang cocok dengan produk yang Anda miliki gitu. Ya. Bisa juga dan ini lebih efektif adalah kalian temukan dulu pasar itu butuh apa, dari apa yang dibutuhkan oleh pasar, kemudian kalian coba untuk penuhi kebutuhan pasar tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tetap kendalikan visi Anda. Visi itu apa? Apa itu visi? Tujuan. 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 Apa bedanya visi, misi, tujuan, dan sasaran? Bedanya apa? Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Apa bedanya? Kalau dari yang saya pahami ya Bu, kalau misalnya visi itu apa yang ingin kita capai gitu Bu. Nah kalau misalnya kayak keinginan kita tuh visinya itu Bu. Kalau misi itu cara-caranya untuk mencapai dari visi itu. Kalau tujuan, sudah masih bingung Bu antara tujuan sama visi. Tapi kalau misalnya sasaran itu lebih ke targetnya Bu, seperti itu Bu. Oke ya. Kalau visi itu adalah cita-cita. Ya. Apa yang menjadi cita-cita kita? Cita-cita itu kan juga apa yang menjadi tujuan, ya. Kalau kita lihat tujuan hidup itu kan ada tujuan akhir dan ada tujuan terminal, betul? Betul ya. Kalau tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah misalnya bahagia dunia dan akhirat, ya. Dunia dan akhirat. Nah, tujuan terminal kita apa? Bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tadi, ya. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, kalau kita lihat visi adalah cita-cita. Tapi cita-citanya bukan tujuan terminal ya. Kalau tujuan terminal kan semuanya masuk surga, benar nggak? Ya, itu tujuan terminal ya, masuk surga. Itu juga visi ya. Tapi visinya sangat jangka panjang ya. Nah, visi di sini adalah visi dari tujuan terminal tadi ya. Apa yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu. Cita-citanya apa? Ya, mungkin ada yang cita-citanya ingin
jadi apa, ingin jadi bisnismen, ada yang cita-citanya ingin jadi manajer, ada yang cita-citanya ingin wirausaha yang yang apa, punya omset misalnya 5 miliar per tahun dan seterusnya ya. Itu adalah visi ya. Nah, sekarang untuk mencapai visi itu fokuskan energi pada apa yang Anda pikir baik untuk bisnis Anda ya. Jadi fokuskan. Nah, untuk mencapai visi tadi, misalnya kalian ingin jadi bisnismen yang sukses ya dalam bidang apa ya. Nah, terus udah gitu untuk mencapai visi tadi apa yang harus dilakukan? Ya, contoh yang paling benar, yang paling baik adalah misalnya gini. Kalian memang sudah dari kecil bercita-cita ingin menjadi misalnya engineer dalam bidang energi. Ya. Nah, untuk menjadi engineer dalam bidang energi tentu saja ada beberapa hal yang harus kalian lewati. Di antaranya kalian harus dari SMA IPA atau SMK teknologi, betul? Betul, ya. Nggak bisa dari SMA IPS. Ya, langkah selanjutnya lagi untuk supaya kalian di SMA IPA dan SMK teknologi, apa yang harus disiapkan pada saat sekolah dasar? Kalian harus kuasai misalnya matematik, ya, pelajaran IPA, bahasa Inggris dan lain-lain. Ya, SMP-nya juga begitu. Nanti SMA-nya harus masuk jurusan IPA dan atau ya SMK teknologi. Ya, baru bisa masuk ke jurusan teknik energi. Nah, itu kira-kira ya, fokuskan energi Anda pada apa yang Anda pikir baik. Ya. Karena kalau kalian sudah kejeblos ke IPS, ya, kalian nggak akan bisa jadi engineer. Ya, itu contohnya. Ya, nah makanya dari kecil juga kalau kalian nanti misalnya punya anak suatu saat, kalian juga harus arahkan anak saya ini mau saya usahakan supaya jadi apa gitu. Nah dari kecil itu sudah dimotivasi ke arah sana dan disiapkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ingin kalian cita-citakan itu harus disiapkan. Ya, nanti juga akan mengikuti sendiri. Ya, ujung-ujungnya nggak terlalu jauh lah penyimpangannya. Ya, itu maksudnya. Ya. Kemudian, siapa itu wirausaha atau entrepreneur? Ya. Asal muasal kata wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Kata entrepreneur awal mulanya digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang mengambil resiko di antara penjual dan pembeli atau sedang berusaha melakukan sesuatu ya. Hal seperti ini membuat usaha baru ya. Etimologi ya asal usul kata entrepreneur adalah kata yang dipinjam dari bahasa Perancis entreprendre ya. Kata kerja Perancis yang berarti untuk menjalankan ya. Dalam bahasa Sanskerta, entrepreneur yang terdengar seperti entrepreneur yang berarti termotivasi oleh diri sendiri, ya, itu entrepreneur, ya. Seorang wirausaha adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi. Jadi berawal dari adanya ide sampai menemukan adanya inovasi, ya. Lebih baik lagi kalau itu invention, ya. Apa beda inovasi dengan invention? Kalau invention itu adalah kita menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru yang belum ada di lapangan sama sekali. Itu invention, ya. Jadi di lapangan itu belum ada dari segala halnya itu belum ada, betul-betul baru. Itu invention, ya. Kalau inovasi kita mengembangkan sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada di lapangan, kita tinggal mengembangkan apanya. Nah, inovasi itu ada 3 ya, yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar dan pemasaran. Ya, inovasi produk dari kemasannya yang inovatif, bisa juga dari komposisinya, bisa dari bentuknya dan seterusnya, bisa dari feature-nya ya. Bisa dari durability-nya ya atau ketahanannya. Nah, itu inovasi. Jadi pengembangan dari sesuatu yang sudah ada itu inovasi.
Tetapi yang betul-betul baru itu namanya invention, ya. Kemudian sekaligus tadi menciptakan produk, ya, dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Nah, nanti ada pelajaran tersendiri tentang kreativitas dan inovasi, ya. Itu hanya prolognya dulu aja. Perbedaan antara berwirausaha dengan berdagang, ya. Berdagang itu adalah mengelola bisnis mereka dengan tujuan untuk mendapatkan penjualan yang stabil, ya, profit dan juga perkembangan bisnis, ya. Jadi inti dari berdagang adalah memperoleh penjualan, ya, untuk menghasilkan profit dan untuk mengembangkan bisnis itu dalam rangka mengembangkan profit. Berbeda dengan wirausaha, kalau wirausaha itu memfokuskan kepada tujuan mereka untuk berinovasi. Jadi tujuannya adalah inovasi, dari inovasi itu akan muncul profitabilitas dan perkembangan berkelanjutan. Ya, tujuan akhirnya adalah sustainability, ya, berkelanjutan. Nah, mitos berwirausaha. Yang pertama, mitos 1, wirausaha itu adalah turunan dari keluarga. Ya, seperti ini Bukalapak, ya ini tokohnya saya lupa namanya siapa, ya. Kemudian ini tokoh atau yang pertama pendiri dari KFC, ya, gitu. Kemudian mitos kedua, wirausaha adalah seorang pengambil resiko yang ekstrim atau gamblers, ya. Pada kenyataannya, wirausahawan itu biasanya mengambil resiko yang jauh dari ekstrim, ya, dan biasanya itu menengah, cenderung menengah, ya. Resiko yang berani diambil itu adalah resiko menengah. Namun demikian, kalau resiko yang kita ambil itu lebih tinggi, pastinya hasilnya juga lebih besar, ya. Tapi dengan berbagai kendalanya tentu saja, ya, dan kemungkinan gagalnya juga tinggi, gitu. Karena resikonya juga tinggi, ya. Nah, kemudian mitos ketiga, seorang wirausahawan hanya membutuhkan uang atau termotivasi oleh uang, ya. Apakah benar? Tidak juga, ya, karena ada juga yang social entrepreneur. Ya, social entrepreneur adalah bagaimana untuk berwirausaha tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial, ya, misalnya bagaimana untuk menggalang misalnya zakat misalnya supaya bisa disalurkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan dan tidak salah sasaran, ya. Bagaimana untuk membantu para wirausahawan itu dengan cara menyalurkan zakat yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang dianggap mampu, ya, baik zakat harta maupun zakat zakat harta, ya, biasanya, ya. Karena zakat fitrah itu biasanya tertentu, ya. Zakat harta itu untuk sehingga para wirausahawan dan koperasi terutama yang sifatnya syariah itu bisa terbantu gitu dari adanya zakat-zakat yang ada, ya. Kemudian ada juga teknopreneur. Teknopreneur ini, ya, jadi orangnya itu tidak hanya mencari uang tapi dia berusaha untuk bagaimana cara dia untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan mengembangkan teknologi yang ada itu untuk kemaslahatan masyarakat gitu, ya, itu teknopreneur, ya. Demikian juga ada Tongs itu adalah penghasil dari sepatu, ya, kemudian ada kopi dan lain-lain, ya, gitu. Nah, kemudian mitos yang keempat, wirausahawan mesti seorang yang muda dan energik, ya. Atau kalau kita lihat distribusi frekuensinya seperti itu ini tahun berapa nih? Tahun 2012, ya, bulan Februari tahun 2013 berdasarkan data yang diambil tahun 2012 bahwa ternyata para pengusaha yang berusia di bawah 39 tahun yang dikatakan sebagai umur yang masih muda itu hanya 42,5%. Dan yang di atas 40, ya, di atas 40 tahun itu sisanya, ya, lebih dari 50%. Ternyata enggak juga gitu. Mitos ini juga enggak tepat gitu, ya. Ternyata bukan hanya orang muda, tapi orang-orang tua juga bisa berwirausaha. Termasuk di sini ada yang usianya 60 tahun ke atas, itu ada 12,5%. Ya. Kalau kita lihat harapan hidup orang Indonesia itu adalah 70 tahun. Ya. 70 harapan hidup itu artinya adalah rata-rata usia orang di Indonesia itu adalah bisa sampai 70 tahun, ya, maksimal 70 tahun, ya.
Nah, tapi kalau kita lihat juga rata-rata 63, ya 6, banyak juga sih gitu yang di bawah itu gitu ya. Nah, jadi tapi ini masih mau berwirausaha. Artinya mitos tadi juga nggak benar gitu ya. Kemudian dampak ekonomi dari perusahaan wirausaha ya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 naik 5,17%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017. Signifikansi pertumbuhan ini didorong oleh sektor lapangan usaha, terutama sektor jasa yang menyumbang 9,08% perekonomian Indonesia. Pada tahun tersebut, angka wirausahawan yang didominasi oleh UMKM meningkat signifikan selama 3 tahun dari 1,6 menjadi 3,1%. Dan wirausaha ini memberikan kontribusi besar ya bagi pendapatan negara gitu ya, dan jumlahnya itu banyak, tetap kecil-kecil tapi banyak. Nah itu ya, jadi punya dampak besar ya terhadap perekonomian. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Itu baru topik 1 ya. Sedangkan tentang modal wirausaha ya nanti akan saya jelaskan minggu depan ya. Minggu depan ada kuliah dosen tamu ya. Ada kuliah dosen tamu. Modal wirausaha itu ada human capital, ada social capital, tadi ya ada financial capital ya. Human capital itu apa? Ya modal pada manusia ya. Contohnya adalah kompetensi ya. Kompetensi itu adalah keterampilan, pengetahuan dan sikap ya yang harus dipenuhi oleh seseorang ya. Nah, pada dasarnya sikap itu adalah mendominasi dari keseluruhan. Ya, contohnya kalau kalian pinter ya, kalian terampil, tapi sikapnya tidak baik, tentunya akan korupsi ya, akan berbuat kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai cita-cita. Bukan itu ya yang diharapkan, tapi sikap juga harus baik. Ya, contoh yang berikutnya, saya lihat kelas ini cukup disiplin ya, begitu jam 9.30 tadi sudah banyak yang hadir ya, meskipun ada 3 orang yang keluar, saya nggak tahu apa alasannya 3 orang yang keluar tadi, karena ini tinggal 27 orang yang ada di kuliah kita pagi ini ya. Nah, sebenarnya disiplin itu juga kunci utama untuk kita sukses ya. Nah, terus apakah kompetensi itu sama dengan kemampuan? Sekarang kalian kompeten, punya pengetahuan yang luas tentang segala wawasannya luas ya, punya keterampilan yang baik, bahkan engineer yang baik ya, yang terampil ya, punya sikap yang baik, itu akan menjadi kemampuan nggak? Kalian akan bisa mampu untuk bekerja dengan baik nggak? Ya. Menurut saya iya. Iya betul, betul. Nah kalau kalian nggak sehat, apakah kalian bisa bekerja? Tidak. Tidak. Ya berarti ada hal yang kelewat, yaitu apa? Energi. Ya, energi. Ya. Kalau nggak ada pulsa, bisa nggak kita kuliah? Nggak bisa, itu energi. Kalau kalian nggak punya uang untuk naik mobil misalnya, dan nggak punya tenaga untuk pergi kuliah, bisa nggak kuliah? Bisa nggak kerja? Nggak bisa. Itu yang disebut dengan energi. Ya. Yang satu lagi, ya. Kalian kuliahnya padat tuh dari jam 7 sampai jam 5 sore, bahkan sekarang mah sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 sore, jam 6.30 bahkan. Kuliah, habis itu tugasnya numpuk. Kalian bisa kerja nggak? Part time. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa kalian nggak bisa kerja? Padahal kan kalian pinter, terampil, jujur, disiplin. Kenapa nggak bisa kerja? Nggak punya kemampuan kerja. Padahal kalian juga punya laptop, kalian juga uangnya banyak, kalian juga laptopnya canggih, pulsanya juga full. Kenapa nggak bisa kerja?
Kalian sehat juga. Kenapa nggak bisa kerja? Karena nggak punya waktu. Ya, jadi kemampuan itu fungsi dari apa kalau begitu? Kompetensi ditambah dengan energi, ditambah dengan waktu, ditambah lagi dengan manajemen, ya. Bagaimana cara mengelola, ya, kompetensi, energi, waktu, dan manajemen. Itu kemampuan. Betul. Ya, jadi nggak cukup pinter aja, terampil, jujur, baik, tekun, itu nggak cukup itu. Tapi perlu punya energi juga, perlu sehat. Makanya supaya kalian bisa kuliah dengan nilai yang baik, itu harus sehat gitu. Supaya sehat itu gimana? Ya kalau kalian kuliah dari jam 7, jangan sampai kalian lupa makan. Ya kalau dosennya semuanya selesai sebelum waktunya, on time. Nah kalau dosennya full, tabrak-tabrakan tuh waktunya. Masa kalian mau nggak makan dari jam 7 sampai jam 18.30? Kalian nggak akan bisa punya kemampuan untuk belajar atau kerja. Kenapa? Kalian tidak punya waktu. Kalian tidak punya energi. Kalian tuh tidak punya manajemen yang baik. Ya, kalau kalian sampai lupa makan kan kalian nggak punya manajemen yang baik, betul nggak? Semuanya punya, tapi kalian nggak bisa gitu ngatur semuanya itu supaya bisa apa ya sejalan gitu. Saya tanya, kalian sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, itu bagus. Sarapan itu salah satu pembentuk energi. Kalian minum susu? Minum, Bu. Ya. Nah, usahakan minum susu. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalian minum vitamin? Enggak juga. Minimal beli Fitzel lah zaman sekarang ya. Ini zaman apa? Zaman pandemi ini. Saya tuh zaman pandemi ini, pada badan saya gendut ya. Tapi saya usahakan saya minum susu meskipun enggak tiap hari. Ya, karena saya terkendala dengan badan yang gemuk ya. Saya minum vitamin. Kalau saya minum Redoxon yang mengandung C, D, E, dan zinc. Ada Redoxon yang mengandung 4 vitamin itu. Itu kan untuk stamina ya, supaya nggak tertular COVID. Kalau masih tertular, itu mah nasib ya. Dan kita juga harus berdoa juga. Ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Caranya membiasakan untuk berpikir inovatif, padahal zaman sekarang udah semuanya serba ada gitu, Bu. Bagaimana? Kalau saya ya, supaya inovatif itu, misalnya gimana ya, kalau saya misalnya bagian masak, ibu-ibu mah nggak bisa lepas dari masak ya. Kalau kita lihat di pasar, itu segalanya sudah ada. Nah, saya juga hobi nonton YouTube loh. Ya, jadi saya ngajar, iya, ibu-ibu, iya, masak, iya, beberes, iya. Tapi saya juga nonton film sinetron, iya, saya nonton YouTube juga, iya. Ya, nah saya tuh suka lihat YouTube misalnya, bagaimana cara memasak, ya. Nah, kan setiap orang tuh punya cara yang beda-beda ya, cara masak ya. Nah, saya suka berusaha memadukan resep yang satu dengan resep yang lain, itu gimana ya. Nah, nanti akhir-akhirnya mah buatannya masakan saya sendiri gitu. Meskipun suka diketawain sama orang-orang, oh gitu. Ya, misalnya dipadukanlah dengan, misalnya harusnya resep itu untuk daging saya buat dari tempe atau tahu gitu. Itu kan inovasi ya. Nah, contohnya gitu. Jadi kita tuh ya usahakan kita manfaatkan waktu yang ada itu untuk supaya gimana ya cara melahirkannya. Biasanya inovasi kan lahir dari kesulitan, benar nggak? Dari kesulitan-kesulitan yang kita alami ya, benar nggak? Nah, contohnya tadi ya, aduh gimana ya supaya, contohnya apa ya, supaya saya itu kalau, apa ya, supaya kalau masak tuh nggak terlalu lama, itu gimana ya caranya? Gitu. Nanti kan muncul inovasi sendiri ya. Oh ternyata kalau gini di samping enak juga cepat kalau masak gini tuh. Jadi bertahap-tahap misalnya ya. Misalnya bisa aja beli kukusan yang 4 susun gitu ya. Susunan pertama apa, kedua apa. Jadi pas dimasak itu justru masakan yang pertama itu baunya bisa nyampe ke susunan ke 4. Tapi bau itu diharapkan.
bukan bau yang tidak diharapkan, wangi maksudnya, wangi yang diharapkan. Itu. Jadi kalau untuk berpikir inovasi itu ya kita harus kreatif, harus mau mencoba gitu, mau mencoba dan kita juga apa ya punya visi tadi ya, ini ternyata ya saya tuh kok susah ya belajar supaya gampang apa ya. Nah contoh aja yang lagi ini ya, terjemahan aja. Kalau kita bayar ke orang menerjemahkan mahal, benar nggak? Mahal ya. Nah ternyata ada yang lebih gampang gitu ya. Buat aja bahasa Indonesianya yang SPOK. Langsung pakai Google Translate, itu biasanya langsung bagus. Habis itu pakai grammar checker. Ya, pengecekan grammar. Itu langsung bagus loh kalimatnya, yang salah tuh dibenerin. Ini kali, bukan ini, apakah ini, kayaknya yang ini lebih tepat ya. Kayaknya ini yang lebih, dibenerin sendiri sama grammar checker gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini dinyala, misalnya kalau yang bawahnya merah, oh, coba dicek pakai bahasa Indonesia. Kalau udah pakai bahasa Indonesia masih biru, berarti itu nggak memenuhi kaidah. Gitu loh. Nah, jadi kita pada saat bekerja itu kita bisa langsung juga sinkron ya. Kita bisa buka semuanya, misalnya kalau ngetik supaya gampang, kita buka dalam 2 layar atau 3 layar ya, sehingga nanti kita kalau baca itu nggak usah tutup, buka lagi. Langsung baca dari pinggirnya, langsung di tengahnya kita benerin, kiri kanannya sebagai bahan untuk yang mau di review gitu. Itu kan inovasi juga, bukan inovasi ya, sesuatu yang memudahkan gitu lah. Itu bahan untuk inovasi. Meskipun itu mah nggak inovasi, dan yang inovasinya masih Microsoft-nya sendiri bisa dibuka 3 layar, 4 layar gitu. Kalian saya yakin bisa 4 layar kan? Kalau saya 4 layar udah nggak bisa baca ya, saya paling bisa 2 layar. Ya, 2 layar dibagi 2 gini, kiri kanan ya, kan gampang ya. Cukup dikecilkan aja ya, terus nanti ada 2 layar gitu. Jadi gampang. Kalau mau langsung ke internet, langsung buka internet ya. Buka internet juga ini baru dibuka, proses bikin lagi, buka bikin lagi. Nah, itu sumber untuk inovasi. Nanti lama-lama kalian kalau kerja gampang dan cepat. Ya. Terima kasih. Jadi berpikir kreatif ya ininya mah. Nanti lama-lama muncul inovasi. Ada lagi? Ibu, izin bertanya, Bu, nah, tugas yang selling project itu untuk satu kelompoknya, apakah barang yang dijual itu harus sama atau boleh berbeda-beda, Bu? Boleh beda, tapi ada sesuatu yang bisa mempersatukan gitu loh. Tadi saya kasih tahu misalnya cara penjualannya atau promosinya atau apa gitu. Yang sama. Jadi itu seolah-olah kalau buat perusahaan itu satu perusahaan, tapi multi produk gitu loh. Kan bisa kan? Ya. Jadi kayak tapi misalnya yang dijual produk. Kenapa? Jadi kalau misalnya kayak kita jualnya beda-beda, tapi di satu platform yang sama. Misalnya kita pakai Shopee yang sama, itu si shopnya gitu, berarti boleh ya Bu ya? Boleh. Pokoknya ada yang mempersatukan, kita identikan dengan itu satu perusahaan yang menghasilkan atau yang menjual berbagai produk. Boleh kan? Tapi tetap satu perusahaan. Dan 3 orang itu dalam satu perusahaan. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya ada lagi, bagus-bagus ini, aktif-aktif ya. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Tapi Didi, mana wajahmu tampilkan? Ini Bu, kalau misalnya on cam tuh suka jadi putus-putus Bu, karena jaringannya kurang bagus. Oh gitu, sok atuh. Umina di mana gitu kok jaringannya kurang bagus? Kayak ibu Di kan Garut di mana? Selatan Bu. Oh di Garut ya. Terus? Ya Bu, izin bertanya untuk yang bisnis plan itu Bu, apakah boleh produknya sudah ada atau sudah berjalan, tapi untuk laporan yang dilaporkan untuk mata kuliah virusnya 5 minggu yang ditugaskan itu Bu, boleh gak Bu? Selling project atau bisnis project? Yang bisnis project Bu. Yang bisnis plan. Bisnis plan atau selling project? Kalau bisnis plan kan nanti kan rencana bisnis bentuknya proposal. Iya, yang selling project berarti Bu. Kalau selling project nggak boleh, jangankan yang udah ada, yang itu aja yang apa namanya, yang istilahnya punya saudara aja nggak boleh. Udah berjalan mah udah punya omset. Oh, jadi harus baru ya Bu. Nah, inovasi ya. Oh iya Bu. Oke. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada. Izin bertanya Bu, Ya. jadi kalau saya juga ada yang sedang berjalan, tapi emang baru 1 minggu gitu Bu, berarti boleh nggak Bu? Baru Kalau banget yang punya sendiri atau punya saudara, keluarga? sendiri, baru Bang. Emang kecil, selling project-nya, ini selling project Bu, tapi emang kecil gitu Bu, bukan yang wow gitu, jadi kayak emang jualan aja gitu Bu. Udah punya hasil belum? Maaf, Pokoknya penjualannya harus baru aja, oh ya Bu. ya. Kalau Ya hitungan dari baru, waktu sekarang, dari waktu yang sekarang. Kan ada kwitansinya tuh. oh iya Bu ya bisa. Iya. Terus? Ya itu Bu, maksudnya berarti boleh ya Bu ya, kalau misalnya penjualan yang dari minggu ini gitu. Tapi bukan produk perusahaan atau apa yang bisnisnya udah besar dan udah berjalan, jangan ya. Bukan Bu, baru mulai sekitar 1 minggu ke belakang ini gitu Bu. Oke, tapi penjualan yang baru ya. Kalau yang udah besar omsetnya kan udah aja itu gitu, karena konsumennya juga kan udah punya gitu ya kalau yang itu. Oke, yang lain Satu lagi Bu boleh? boleh, dua juga Untuk boleh, ya Bu, untuk promosinya itu Bu bebas kan Bu? bebas. Tapi Ya nanti jadi dimasukkan ya ke laporannya kalau ada promosi, gimana cara promosinya, medianya apa, tampilkan. oh iya Bu, siap. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan kalian buat kelompok ya, 3 orang tadi milih sendiri. Kalian mulai cari perusahaan untuk interview project. Kalau udah selesai laporan dan PowerPoint-nya kalian lapor ke saya, tapi tadi ya paling lambat 29 April ya, paling lambat. Nah, itu kalian nanti presentasikan ya, tunjukkan ke saya, kemudian nanti kalian presentasi duluan boleh ya, untuk supaya ngirit-ngirit ya gitu. Jadi kita fleksibel ya seperti itu. Tapi lebih utama adalah hasil karya kalian. Karena kalau topik kan kalian bisa baca sendiri. Benar. Semua topiknya sudah tersedia. Oke, nggak ada lagi? Nggak ada? Ya. Ya. Izin bertanya Bu, Ya. kalau misalnya itu kan di situ tuh bisa jasa juga ya. Ya bisa. Kalau misalnya kita macam-macam gitu, misalnya kita buka jasa, tapi juga sambil jual produk gitu, sambil jualan gitu, itu gimana? Boleh. Oh gitu ya. Boleh. Kan minimal 2 tadi. Minimal teh artinya kan paling sedikit. Oh iya paham. Iya. Cek saya aja asal ulah jualan gorengan tadi, kan nggak logis mau dapat 2 juta dalam jangka waktu 1,5, terus jualannya di gorengan mau dikeresekan kan susah gitu, kecuali gorengannya gorengan yang inovatif. Oke, lagi? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada silahkan kalian bentuk tadi ya, terus proyeknya mau apa, silahkan diskusi ya. Kalian mulai bentuk kelompok, setelah itu bisa langsung buat kelompok Google Meet sendiri atau Zoom sendiri, terserah ya, masih ada waktu 1 jam juga ya, 1 jam lebih ya, karena kita kan dikasih waktunya 3 jam ya, kan di jam di bawah saya kan kosong kan, atau memang jadwalnya 3 jam kalau di sini, di TPTN, 2 ya, karena kan di bawah energi masih ya, 2 jam ya. Jadi nanti memang di bawah jam yang di bawah saya itu jangan digeser, jangan dipakai ya. Itu mau dipakai untuk kewirausahaan. Sengaja dikosongkan sama prodinya untuk kewirausahaan. Ya, memang itu dikosongkan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa nanti kalian baca-baca dulu ya. Nanti kalau yang mau ditanyakan tanyakan. Kalian adalah seorang engineer, calon engineer. Artinya ilmu manajemennya memang kalian memang nggak banyak ya, karena memang diciptakan untuk engineer ya. Nah, mumpung belajar kewirausahaan, di sini akan belajar berbagai manajemen yang kalian butuhkan. Kalian bisa tanya ke saya, mumpung saya masih di kelas ini. Jadi saya kan fokus untuk melayani kelas ini ya. Meskipun mungkin kalau tidak sedang belajar juga kalian boleh chatting saya kalau mau nanya ya. Tapi kalau waktu belajar saya fokus untuk kalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jangan lupa di screenshot, udah belum? Udah di screenshot belum? Siapa yang Belum. screenshot? Minta tolong ya. Di screenshot nanti dikirim ke WhatsApp saya. Jadi tolong tampil di layar ya selagi screenshot. Teguh tolong tampil dulu sebentar, kan nggak ngomong ya. Supaya bisa di screenshot. Siapa yang screenshot? Nanti yang ngirim siapa? Yang mau ngirim siapa? Dari saya boleh, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya. Nanti tolong dikirim ke WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya. Kalau yang nggak masuk tolong dijelaskan siapa yang nggak masuk. Yuk, sama-sama.